Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Nusyakul Quran, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengistiqomahkan wiridan kita yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tahsin bacaan Quran kita, yang mana kita masih dalam kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah. Tepatnya kita telah sampai pada kata minasyaitoni. Minasyaitoni. Sahabat Nusyakul Quran, mari sama-sama kita bahas kalimat minasyaitoni. Minasyaitoni. Baik, sahabat Nusyakul Quran, huruf mim telah kita bahas sebelumnya pada kalimat a'udzubillahi minasyaitoni, ya, kita telah bahas makhraj yang sama, ya, yang sama keluarnya, yaitu lisyafataini alwawu baun mimu, ya. Nah, jadi makhraj mim telah kita bahas sebelumnya, karena dua huruf syafatain yang keluar dari dua bibir, ya, telah kita bahas huruf wawu dan huruf ba. Nah, sekarang huruf mim sama seperti ba dan wawu. Nah, bedanya pada huruf mim ini, ya, mungkin penekanan gunnahnya ketika dia sukun, ya, dan ketika dia berharokat. Ya, ketika dia sukun itu gunnahnya lebih ditekankan lagi ketimbang, lebih kuat lagi ketimbang ketika dia berharokat. Nah, baik sahabat Nusyakul Quran, kita tidak memperpanjang di situ karena huruf mim, ya, telah kita praktekkan mungkin sebelumnya, ya, dan memang dua huruf yang sama makhrajnya itu telah kita bahas sebelumnya. Kemudian minasyaitoni, huruf nun di sini, ya. Qala al-Imam Ibnul Jazari wan nunu min tarfihi tahtu ja'alu. Jadikanlah huruf nun dari ujung lidah, ya, bertemu dengan langit-langit. Jadi huruf nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit tentunya langit-langit apa? Mulut, ya, bukan langit-langit yang ada itu. Tapi ini adalah langit-langit lisan kita atau mulut kita. Bagaimana? Nun, ya, sedikit di bawah huruf makhraj apa? Lam. Ya, sedikit di bawah makhraj lam. Nun, ya, nun, ya, mina, na, ni, nu, na, ni, nu, sedikit, ya, di bawah makhraj lam. Kalau lam agak ke atas, nah, nun di bawahnya, ya, nun di bawahnya. Nah, itu adalah apa? Makhraj daripada huruf nun. Kemudian kita lanjutkan minasyaiton. Ya, minasyaiton. Nah, perlu di sini kita bahas dan kita garis bawahi bahwasanya ketika kita melafazkan shin, ya, ketika kita melafazkan shin, huruf shin, nah, itu jangan sampai kita memonyongkan mulut kita. Ya, minosh. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan monyong. Ya, tidak ada kaitannya dengan kedua bibir, ya, karena huruf yang seperti kita ketahui yang keluar dari dua bibir, lisyafatainil wawu baun mim, ya, lisyafatain yang keluar dari dua bibir, al wawu, huruf waw, baun, huruf ba, dan huruf mim. Nah, selain itu tidak ada kaitannya dengan kedua bibir, ya. Nah, kalau misalnya, ya, itu bergerak sedikit, ya, karena makhraj shin dalam mengucapan seperti itu, nah, inilah harus tidak masalah. Agak bergerak sedikit, ya, itu nggak apa-apa, asarnya, bekasnya, ya, nggak apa-apa. Cuma kalau sengaja dimonyongkan, nah, itu yang salah, ya, itu yang salah. Oke, mari kita mengetahui makhraj huruf shin seperti apa yang dikatakan al-Imam Ibnul Jazari. Qala al-Imam Ibnul Jazari wal wastu fajimun shinu ya. Nah,
Wal wastu. Apa itu wastu? Nah, yang tengah lidah, artinya makhraj yang ada di tengah lidah, itu bagian ya, yang berada di antara pangkal lidah dan ujung lidah. Itu wal wastu. Antara bagian apa? Pangkal lidah dan ujung lidah. Itu diangkat mendekat ke arah langit-langit. Ya, jadi ujung lidah ya, minash ash, atau pangkal lidahnya sampai pangkal lidah itu diangkat ke langit-langit. Ash 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 minash ash. Nah, ya. Tidak ada, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan monyong. Minash ini salah. Ya, tidak ada kaitannya dengan monyong, atau kalau di Jawa mencucu, ya, nggak ada. Minash ash. Nah, tapi kalau dia bergoyang sedikit itu karena athar, ya, karena memang efek daripada makhraj shin tersebut, itu nggak masalah. Tapi kalau sengaja dimonyongkan minash, nah itu yang salah. Ya, oleh karena itu ini harus diperhatikan. Ya, jadi posisi lidah berada di bawah huruf apa? Jim. Ya, huruf shin, posisi lidahnya berada di bawah huruf jim. Kalau jim, ya, di mana itu jim? Dia sampai nyentuh ke langit-langit. Makanya jim itu dikatakan huruf mahbusah. Ya. Nah, shin itu di bawahnya. Minash ash 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 ash. Ya. Nah, itu ada hamesnya itu, ya. Karena shin termasuk daripada huruf hames yang ada berapa? 10. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, minash. Nah, jadi ada ash, ada rokhawah. Ya, ada sesuatu yang berjalan, ya, nafasnya berjalan, suaranya juga berjalan tanpa putus. Ya, minash nggak boleh minash langsung diputus seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi minash ada sesuatu yang berjalan tanpa memutus suara dan nafas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, kemudian minasyai, setelah shin huruf apa? Syaito. Nah, ini huruf ya. Sebelum kita ke pembahasan makhraj daripada ya, nah ini memang beda sedikit ya. Kalau ya itu posisi lidahnya lebih rendah daripada shin. Jadi yang pertama jim paling atas, ya, jim menyentuh langit. Terus shin itu di bawahnya sedikit. Kemudian ya di bawahnya shin. Ya. Minasyai. Ya, jangan sampai kita mengucapkan dengan seakan-akan ya di sini berharokat kasroh. Ya, jangan mengucapkannya minasyaito, syayito. Nah, ini tanpa kita sadari sebenarnya yang baca seperti itu banyak juga. Kalau kita kalau kita sadar. Nah, tapi di sini tidak seperti itu karena ya di sini adalah berharokat sukun. Minasyai. Nah, cukup seperti itu. Bukan minasyayito, syayito. Nah, ini salah. Ya, kalau kita bacanya seperti itu, kita otomatis mengkasrohkan, mengharokat ya dengan kasroh, sekaligus kita memberikan tasydid. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, karena apa? Itu nanti akan merusak makna. Ya, kalau sudah seperti itu akan merusak makna. Minasyayito. Jadi ya-nya di sini apa? Sukun atau mati. Jangan kita harus hati-hati di sini, jangan sampai kita nanti mengkasrohkan atau sampai menambahkan tasydid daripada huruf ya tersebut. Ya, jadi harus hati-hati di sini, yang perlu kita tekankan di situ. Nah, kemudian setelah ya huruf apa? Huruf to. Nah, makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi bagian mana? Seri atas. To. Pangkal, ya. Pangkal apa? Ujung lidah ketemu dengan gigi seri bagian atas. To. Nah, ini pada huruf to juga jangan mencucu, jangan monyong. Biasanya kan banyak yang minasyayto, ya. Secara tidak langsung, ya, kita ketika mencucu, ketika kita monyong, ya, baik itu huruf apa sajalah selain huruf syafatain, ya, tanpa kita sadari, kita sebenarnya telah menambah huruf waw di sana, waw sukun. Minasyayto, coba, syaito. Secara nggak langsung kita menambah huruf waw di situ. Ya, tapi bagaimana yang benar? Tidak ada kaitannya dengan yang namanya mencucu atau monyong. Sehingga ya huruf tersebut bisa
bunyi dengan sebagaimana mestinya. Syaito. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Minasyaito. Tanpa monyong. Tanpa memunyongkan. Ya, karena to jauh sekali dengan huruf syafatain. Ya, dengan huruf dua bibir. Sekali lagi, huruf yang berasal dari dua bibir lisyafatainil wawu baun mimu. Hanya 3, wawu, ba, dan mim. Dah, itu saja. Selainnya tidak ada kaitannya dengan kedua bibir. Ya, minasyaito. Kemudian itu yang pertama yang harus diperhatikan pada huruf to. Yang kedua, jangan sampai kita menghameskan huruf to. Bagaimana itu menghameskan huruf to? Minasyaito. Ita, au ita'a. Ya, itu namanya kita menghameskan huruf to. Ya, padahal huruf to bukan daripada huruf hames. Huruf hames ada berapa? 10 dan to tidak termasuk. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, huruf to ini adalah huruf itbaq. Itbaq, ya. Namanya huruf itbaq itu ya gimana? Harus diangkat gitu. Ya. Tafkhim, mufakhamah harus diangkat ya ketika melafadzkannya. Gimana? Minasyaito tanpa ada hamas. Minasyaito ta atau ita. Enggak jadi nanti. Enggak jadi huruf to itu. Ya, tidak jadi huruf to. Ya, nanti akan sama dengan huruf ta. Karena ta dan to itu hampir sama makhrajnya. Hanya berbeda tipis saja. Oleh karena itu, ini yang kita harus perhatikan pada huruf to. Ya, 2 tadi. Ya, yang harus kita perhatikan huruf to. Yang pertama, melafadzkannya jangan sampai monyong. Yang kedua, tanpa hamas. Minasyaitoni. Nah, nun juga sudah kita bahas sebelumnya dan cukup jelas. Di kesempatan ini mungkin nun kita tidak perlu bahas lagi karena sebelumnya kita sudah bahas huruf nun, ya kan? Oleh karena itu, mari sama-sama kita praktekkan kalimat minasyaitoni. Minasyaitoni. Baik sahabat Musyakil Quran, barakallahu fikum. Bagus sekali. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul Qur'an insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Masyaakhul Qur'an, untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Masyaakhul Qur'an, sampai jumpa. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.